Lagi ngapain tuh Koko? Koko lagi ngatur AC aja biar kebaca samping Koko nggak berembun. Inilah dia wujud dari bintang baru keluarga LMPV yang baru saja terlahir di pabrik HMMI Karawang. Ialah Hyundai Stargazer yang siap bersaing di salah satu segmen otomotif yang paling panas di tanah air. Kebetulan, unit review yang ada di saya ini adalah tipe tertingginya yang sudah dipenuhi oleh kemewahan lengkap dari sebuah Stargazer, yakni tipe Prime, yang seharga 307 juta, yang kebetulan pilihan transmisinya untuk tipe ini hanya tersedia dalam IVT. Tire pressure monitoring system juga turut hadir pada varian ini, sehingga Anda tidak perlu khawatir lagi akan keadaan tekanan ban di saat Anda berkendara. Mobil ini mempunyai dimensi lebar 1780 mm, panjang 4460 mm dengan jarak sumbu roda 2780 mm, lalu tingginya 1695 mm. Antenanya sudah shark fin, lalu turut hadir juga wiper belakang. Sangat disayangkan defogger tidak ada pada mobil ini. Mobil ini sudah dilengkapi dengan Smart Keyless Entry dan Spion Auto Retract. Varian tertinggi ini sudah menggunakan jok kulit yang kualitasnya baik untuk ukuran LMPV, serta sudah dilengkapi oleh Captain Seat yang bisa didapatkan dengan menambah Rp1 juta saja untuk mendapatkan opsi ini. Surprisingly, posisi duduk jok belakangnya cukup enak. Berikut fitur-fitur kabin belakang yang akan kita sama-sama saksikan. Anda tidak akan kekurangan cup holder dan USB port serta slot soket 12 volt akan membantu support kelistrikan Anda sepanjang perjalanan. Di belakang ada lagi satu. Terus di belakang juga ada lagi. Oke, nah terus sekarang kita lihat ternyata ada lagi satu. Betapa banyaknya cup holder di mobil ini. Nah, di sini polos. Nggak ada Ini meja. polos ya? Sini polos. Jadi meja cuma ada di belakang sini doang. Oke. Kita menjadikan hidupku lebih berwarna, cara menciptakan pengalaman dan euforia. Hitam adalah warna serius, tapi menyenangkan. Help me, help! Don't wait when it's maximized. Okay. Hitam bagiku sama dengan berani dan penuh sensasi. Inilah jalan hidupku untuk menunjukkan siapa aku. Sebenarnya sih biasa aja sih. Ada sini sih. Ada soket 12 volt. Oke.
gear, terus ada extra space, toolbox. Kurang apa lagi, tentunya juga sudah dilengkapi fitur yang ramah anak yakni ISOFIX yang dapat Anda gunakan untuk mengaitkan child car seat Anda. Berikut AC double blower yang beneran rear AC pada varian ini. 6 buah airbag pada tipe ini, namun untuk gundukan tinggi pada dashboard, ini mata kami masih perlu untuk terbiasa. Di samping mode berkendara, varian Prime ini juga dilengkapi dengan Vehicle Stability Control, sambil kita sama-sama saksikan mood ambient light yang dengan elegan menyinarinya. Central lock dan auto power window pada driver side. Mari kita lihat bersama dapur pacu berperedam dari Stargazer ini yang konon sama dengan kereta, yakni menggunakan 1500 cc, 4 silinder dengan tenaga 115 horsepower dengan torsi 144 Nm yang disalurkan ke dua roda depan. Ada laci kecil yang bisa digunakan untuk menyimpan surat-surat, lalu di bawahnya juga masih ada kompartemen yang menyerupai rak, dan juga masih dilengkapi dengan laci kompartemen yang berukuran standar. Kita menjadikan hidupku lebih berwarna. Yuk, kita driving impression Stargazer Prime ini dulu yuk! Oke, halo guys semuanya. Selamat datang di vlog Car Rosli kembali, dan kali ini saya bersama dengan Francisca bersama-sama menyicip penantang baru di kelas Expander dan Avanza, yakni Hyundai Stargazer. Yang konon banyak dari teman-teman saya yang pakai bilang lebih enak daripada Avanza dan Expander serta BRV. Nah, jadi coba kita hari ini rasakan apakah benar seperti yang diomong banyak orang. Nah, hari ini akan saya rasakan sendiri bersama dengan Francisca. So feeling bawahnya agak-agak mirip kayak bawa kereta sih. I'm pretty amazed with this stuff, like zero road noise. It's actually feels like the best in its class.
Jadi mobil ini udah dilengkapi dengan blind spot monitoring ya mas? Blind spot monitoring udah, terus habis itu lane keep assist udah, terus apa lagi? Safety assist-nya sih lumayan lengkap. Jadi semua ini adalah opini pribadi saya dan berdasarkan pengalaman pribadi saya tanpa dibayar oleh Hyundai. Jadi kalau misalkan mendengar panggilan Mas, ini saya bukan mas-masnya Hyundai, saya pure mas reviewer. Oke, mau dengar suara klaksonnya Stargazer guys? Nah, here it is guys. Bunyinya Oke. kayak mobil keluarga ya? Sangat mobil keluarga, terlalu sopan ini bunyinya nih. Okay, they have the 3 blinking signals. Yeah, this is the right position for me. Tadi emang belum pas? Belum. Jadi tanahku tuh agak-agak turun tadi. Masih bisa naik lagi. Ya sekarang baru bener-bener pas lah. Jadi posisi nyetirnya pun juga lumayan enak sih. Cuma sedikit harus adaptasi aja sama agak-agak tinggi nih. Dia punya dashboard. Apart dari itu sih semuanya aman. Jadi ini kalau pendapat Koko kalau bawa keluarga, anak gimana nih? Tadi Mas, sekarang Koko ya. Jadi mobil ini cukup untuk mengakomodir ya kalau misalkan bapak, anak, emak, terus ya anak kalau misalkan 2 sama suster 1 atau 2 juga masih cukup lah. Atau bapak, anak, emak, terus suster 1, terus habis itu opa, oma, ya masih masuk lah. Boleh banget ya jadi option ya? Boleh banget jadi option mobil keluarga ya, kan jadi have fun bareng, enjoy bareng, nyaman bareng juga. Cocok nih buat perkotaan nih. Kenapa tuh kok cocoknya? Nggak kegedean, nggak kegendutan modelnya. Dan ya, dengan kapasitas mesinnya juga cukup nih. Irit, perpindahan gigi halus, nyaman lah. Ini dapat 9,3 liter per 100 kilo, which is kurang lebih around ya 111 lah. Dan gue yakin bisa lebih irit lagi dengan sedikit pembawaan kayak Papa Ugal. Sekarang kita bawa halus aja, kita lihat seberapa irit mobil ini. Oke. Selalu dipenuhi oleh blind spot, terutama Jakarta. Jadi fitur ini kepake banget ya, apalagi buat pemula, kepake nggak? Oh iya, kepake, sangat kepake. Buat nyetir di ibu kota yang kadang-kadang kendaraan bermotornya atau enggak penyeberangnya suka muncul tiba-tiba, kepake banget. Oke. Nah, malam di sini bukan penggemar kedinginan beku dalam kabin, tapi kalau yang doyan kebekuan dalam kabin, mobil ini mendukung. Nah, terus sirkulasi segala oke, lengkap. Okay, there's no brake hold, so I have to really hold my foot here. Otherwise, if I release it, it's not gonna hold. It's just go like normally. Oke, nggak ada flappy pedal gearbox. There's no flappy pedal gearbox. Jadi mau nggak mau kita manual di sini deh. Lamps, radio.
mobil genap. Ganjilnya udah ada explain. Di sepanjang jalan kenangan, kita sudah sama-sama mengexperience Hyundai Smart Sense yang kebetulan pada varian ini lengkap dan sama-sama kita saksikan bagaimana cara kerjanya pada sepanjang jalan kenangan dengan mobil ini. Tibalah kita pada perhentian pertama di Asta, Jakarta Selatan. Bantingannya terasa cukup lembut pada posisi tidur ini. See the ambience. But it only comes in one color, blue. It's all blue. Oke. Notifikasi apa itu? Kalau kendaraan depan udah jalan, kita misalkan lagi bengong, ada pengingatnya buat jalan. Oke lah, Oh, nggak jadi parkir di situ ya? nggak jadi. Oke guys, kita lagi masih nyari parkir nih. Kata si Koko ini katanya kejauhan. Jauh. Dia mau yang deket pintu masuk. Kamera mundurnya pun juga sudah dilengkapi oleh Dynamic Guides yang akan mengikuti arah setir Anda bersamaan pada saat kamera sedang aktif. Untuk kamera belakang ini tuh udah include atau harus tambah sendiri? Udah include. Oh, udah Yeah, include. this is cam standard. Udah ada sensornya juga berarti ya? Yes, it also comes standard. Sip. One fun fact, tuas atur volume audionya mendukung sekali untuk setir kanan. Pada umumnya berada di kiri yang diratakan sama posisinya seperti pada keadaan setir kiri. Dia punya mode lampu. Pengontrolan audio, lane keep assist, cruise control non-adaptif, serta menu pengaturan pada mobil ini. Oke, jadi ada kita bisa lihat ya setelan-setelannya, ada bantuan pengemudi. Ini driving assist-nya ada warningnya, terus volumenya segala, terus driving safety-nya apa aja nih, apa yang diaktifin semua, terus parking safety-nya, ada rear cross traffic. Itu menarik sih, penting banget. Jadi kalau misalkan ada orang nyebrang tiba-tiba tuh kita terbantu sekali buat berhati-hati nggak melukai satu makhluk pun. Oke, iluminasi. Nih pintunya bisa diatur juga di sini, kenyamanan. Oke. Nah, sip. Jadi untuk mode driving-nya ini ada sport, ada smart, terus ada eco juga.
lagi ke normal. Sebenarnya untuk normal aja juga udah cukup enak pembawaannya. Benar begitu, Ibu? Tahu saya. Saya dari kacamata orang awam. Oke, mungkin Ibu sudah pengen yang manis-manis, pengen dessert, atau masih kenyang sama Masih kenyang. dimsum tadi? Masih kenyang. Oh, tapi masih pengen menurunkan makanan dulu ya? Iya betul Mas. Asal aja deh. Ya udah, yang penting kita nggak pencet 2 ini kalau nggak ada urgensi apa-apa ya. Ini blue link, ini SOS. Ntar kasihan si ibu ini harus menunda kelaparannya dulu. Pasti bakal kita terima kontak kalau misalkan ada darurat atau apa kalau kita pencet kedua ini. Siapa tuh yang datang? Ini dari Hyundai Emergency Assistance-nya. Oh. Jadi kejadian apa yang kita Jadi kayak misalkan bisa pencet ini nih? Misalkan mobil mendadak nggak bisa di start atau mendadak ban gembos bermasalah atau mobil mendadak di jalan perlu derek, nah, bisa kita pakai kedua ini. Oh. Pokoknya semua keadaan darurat aja. Ini kiri kanan apa bedanya ya? Ini blue link, konektivitas yang bisa disambungin ke handphone dulu, tapi tentunya harus install aplikasi dulu. Kita bisa start mobil dari luar, buat panasin atau buat kayak GPS track, bermacam-macam, banyak sekali fiturnya blue link itu. Bisa juga ngatur kecepatan atau nggak pengingat kecepatan kalau misalkan mobil kita lagi di bawah orang lain, seperti itu. Oke, sudah cukup jelas. Sudah cukup jelas. Nah, bagus. Kalau gitu kita lanjut lagi. Yuk kita turunin makanan dulu yuk. Not forget to mention full LCD instrument cluster yang membuat Anda serasa di masa depan. Lampu kabinnya belum LED. Still very standard. Oke, vanity mirror-nya ada, tapi nggak ada penerangan lagi. Gimana dengan driver side? Oke, driver side-nya bahkan nggak ada vanity mirror. Di samping tombol engine start stop, Anda juga bisa melakukan remote start dengan kunci ini jika diperlukan. Kedinginan ya. Biasa aja sih. Nggak berasa kayak kedinginan kayak tadi ya. Kalau udah duduk di mobil ngantuk pasti. Tapi mobilnya nyaman, nggak aja. Iya. Kalau nyaman pasti nggak bakal ngantuk. Boleh. Kalau kamu udah bahan juga ada. Kalau lihat di kamera bahan. Nggak sih. Wah, cara nyetir aku kali ini bikin mobilnya di 112 bensinnya. Which is gitu. Tapi dari kamu lebih kalem sih. Tuh, Iya. ketimbang aku bawa mobil biasa. Iya. Karena beda karakter sih. Ya kamu harus punya mobil kayak gini. Mobil kalem ini soalnya. Kamu harus punya mobil kalem loh. Tapi ini enak sih. AC-nya nggak di deket jari kamu. Kalau X tuh kan deket jari kamu banget. Udah ke tangan jari aku sih udah pasti kayak rasa. Kayak kaku ya. Mobil ini terlihat seperti adiknya Hyundai Staria,
Dan lampu depannya mirip dengan salah satu penguasa segmen LMPV yang sudah dikenal luas. Walaupun demikian, mobil ini tidak meninggalkan ciri khasnya. Pada tipe ini, grillnya berwarna penegas berbeda. Lampu depan dari tipe ini sudah menggunakan LED dengan DRL dan fog lamp. Untuk lampu belakangnya, yang utama tetap pakai bohlam biasa dan lampu senjanya berupa garis yang menggunakan LED. Bluetooth buat koneksi Apple CarPlay-nya. Cuma kebetulan mobil masih perawan, belum ada koneksi apa-apa nih. Belum ada, jadi kita nggak usah worry. Oke, terus nih bisa kita charge juga melalui USB port yang ada di sini, atau biar gak rebutan charger. Oke, jadi kita coba pengaturan setirnya. Di sini sih udah ada tiltnya, bisa teleskopik juga, mantap. Jadi tilt and telescopic is complete. Kalau saya di sini suka paling atas dan paling dekat setirnya dengan badan. Nah, jadi ini udah PW habis nih posisinya. Di samping Apple CarPlay, entertainment system 8 inch yang cukup baik ini juga dilengkapi oleh Android Auto. Jadi baik pengguna iOS maupun Android semuanya bisa dikendalikan oleh sistem ini. AC Auto Climate yang untungnya pengaturannya masih ada tuas analog untuk pengaturan suhu dan blowernya. Pengoperasiannya juga masih tergolong simpel, diserasikan dengan tuas transmisi yang cukup enak untuk dipegang. Ternyata ada lagi guys, cup holdernya luar biasa loh, banyak sekali loh cup holdernya mobil ini. Beginilah tampak dalamnya ketika lampu kabin dan ambient slide-nya berpadu. Yuk kita jalan balik untuk mengembalikan mobil ini. Bener nih tanyakannya. Tahu-tahu udah punya HP baru, terus di situ HP lama jatuh. Terlupakan. Oh iya, kartu. Iya. Ah, Ya. ini dia. Ke Jalan Gede lurus aja ya Mas ya? Ya, tinggal lurus aja. Oke, siap. Kasih Mas. Tapi lebih dekat ke sini, Pak. Oh, lebih dekat ke Ya, situ. kalau keluar. Oke. Kalau gitu saya putar dulu deh. Ya, terus. Apa aja terkenal loh Pak Mas gitu. Oke, yuk kasih Pak. Akhirnya kita udah sampai di penghujung vlog ya. Di penghujung vlog, yaitu mengembalikan dulu mobil ini Setelah aktivitas harian. setelah aktivitas harian. Ya, harusnya putar balik sih. Tapi apa, Jadi menurut Koko setelah seharian, sebenarnya hampir seharian ya, pakai mobil ini gimana nih rasanya? this car is nice, but it is ya tentulah dengan sebenarnya sih untuk harganya sih emang udah menarik banget nih apa yang ditawarin, lengkap ya fitur safety-nya, terus habis itu untuk apa yang ditawarkan pada para penumpang ya, ada captain seat untuk harga segini dan di kelasnya tuh unik sekali loh. Cuman ada cuman ya ini kan kita capture-nya lega ya di baris kedua. Nah,
baris ketiga ya korban dikit lah. Kalau mau baris ketiga lega ya baris kedua juga agak-agak terbatas untuk space-nya, tapi masih oke lah kalau menurut saya. Cuma kalau untuk pengendaranya menurut saya cukup oke. Ya mau dibilang limbung sedikit juga ya, tapi mobil keluarga ya mau expect apa untuk performa, tapi ini udah cukup oke. Ya bahkan kalau misalkan di antara pesaing-pesaingnya, nah saya berani ambil ini sih, Hyundai Stargazer yang Prime ya. Misalnya nih kok kalau bawa orang tua itu gimana? Masih friendly nggak kira? Oh, friendly, sangat friendly. Halus kan, harganya banyak seginian terus, 1.200, 1.300. Bunyi terus ya dari tadi. Which is tadi kan soalnya lagi rame motor. Pas banget tuh ya kan, motor kayak ninja ya kalau di jalanan. Bisa satu tingkat. Kiri kiri. Lagi Kiri lagi. Sekarang di kanan. Kiri kanan tadi. Kiri kanan. Kita lewat speed trap Sunter, Danau Sunter tepatnya, yang lumayan kenceng. Kalau buat suspensi keras sih lumayan bahasa nih. Coba kita rasain di Stargazer. Ya, opsi perdananya tetap berasa lebih tegas. Untuk speed 20 km. Hello, I'm Joey. This is Ace Pop 40, and I'm going to talk about British artist Macy Peters. Her debut album, We Signed Up for This, landed back in 2021, and she has dropped a handful of singles since. A couple She's of 30 weeks ago, she kilometers dropped the first cut of her upcoming sophomore Still feels album, great. and I'm excited to let you know that I'll be asking her all about it when she kayak di depan ada lagi. right here Ada on lagi. Ace Pop 40. For now, though, I'm going to give one of her 25 new ones kilo a tuh. spin as an EP40 bus track. This is Macy Peters with Body Better. Hi, I'm Macy Peters, and you're listening to Asia Pop 40. Gerimis terus ya saya lihat. Oke. Wow. Dia ngatur juga loh ngomong-ngomong. Ngatur gimana nih? Coba tadi kan bukas terus. Oke, aku harus. Tadi kan aku mau keluar jalur kan. Kayaknya koreksinya tuh jalan ya. Di setir. Buat aku kembali ke jalur yang benar. Oke, dikembalikan dengan tepat waktu nih. Ya guys, kita udah mau di penghujung ya. Kalau misalkan Anda suka dengan video ini, silakan Anda membantu dengan memencet tombol like, dan jika ingin berkomentar silahkan ya, feel free, dan pastikan tombol lonceng juga aktif ya, jadi kalian bisa terus update dengan apa yang ada di vlog Carlos Lee. Oke teman-teman sekalian, sekian dan terima kasih telah menonton. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda semua dalam menentukan pilihan mobil. Oke, selamat malam semuanya, sehat selalu. Well done Hyundai.
Anda berhasil membuat LMPV yang men-set standar baru, tercanggih, ternyaman, dan sejauh ini terenak di kelasnya.